Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mungkin belum hadir karena ada kegiatan masih di kantor, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir di ruangan kita ini. Mungkin ini acara kedua kita diseminasi dengan materi yang sama, karena berhubung kita dalam suasana ujian, jadi kita bagi acara kita menjadi dua sesi. Kemarin sesi pertama untuk guru-guru yang sesi pertama, itu sesi kedua untuk kita yang belum ikut di sesi pertama, Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan mulai presentasi. Yang pertama kita mulai dengan konsep Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mengedepankan kemandirian dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, siswa didorong untuk menjadi agen pembelajaran aktif, mengembangkan minat dan bakat mereka sendiri. Pendekatan ini menekankan pembebasan pikiran dan memupukkan semangat belajar yang mandiri. Kemudian, ayo merdeka. Siapa Pak Mal? Masuk. Di depan ini sudah Pak Mal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tapi juga cakap lewat untuk memerintah diri sendiri. Berarti itu yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kita berharap anak-anak kita bisa merdeka. Di sini Bapak Ibu, pada hari ini kita sebenarnya cuma berdiskusi sambil saya menyampaikan materi. Di sini kita berdiskusi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, untuk hari ini alur diskusi kita meliputi yang pertama dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, serta keyakinan kelas. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima terakhir, restitusi dari segi 3 restitusinya. Nah, ini akan kita diskusikan. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita ini, kita buat keyakinan kelas dulu. Di sini ada kegiatan ini merupakan sarana transfer pengetahuan. Terus yang kedua, kegiatan ini terbagi menjadi 5 bagian tadi, di mana setiap sesinya akan kita lakukan diskusi tanya jawab. Selanjutnya ada saling menghormati dan berdiskusi positif selama kegiatan. Nah, di sini apakah kita setuju semua? Setuju? Setuju. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang akan kita bahas nanti di depan Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tadi kita coba perubahan paradigma. Dalam kegiatan ini, ibarat kata kayak kita kemarin, mungkin ada Bapak Ibu yang ikut kemarin acara kita. Tuliskan satu di kertas, kita anggap aja di tangan kita ini ada sesuatu hal yang berharga, yang paling berharga di hidup kita. Coba kasih ke teman kita sebelah yang lain. Apakah kita berikan tangan kita yang memiliki kita genggam hal yang berharga ini atau tidak? Otomatis tidak kan? Tidak. Kenapa? Semua yang berharga itu harus kita simpan. Kapan tangan ini kita buka? Ketika ada yang lebih berharga. Ketika ada yang lebih berharga atau ketika kita izinkan. Nah, balik kita ke konsep merdeka tadi. Anak-anak ketika kita ajar, ketika kita disiplinkan, ketika kita berikan pengarahan, apabila dia tidak membuka dirinya untuk kita lakukan treatment, itu nggak akan bisa. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita kalau nggak terbuka dari hati kita untuk mengikuti aturan, kita nggak akan pernah bisa mengikuti aturan tersebut. Kita akan terus melawan. Nah, di situ artinya apa? Ada hal yang perlu kita ubah dari kita dalam membentuk budaya positif tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perubahan atau paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter.
Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak semua, apakah setuju dengan kelima ilusi ini? Setuju? Berarti setuju bapak kalau guru itu berhak mengontrol murid? Setuju, karena guru yang bisa mengontrol murid di sekolah. Setuju. Habis itu kita mau merasa bersalah, setuju? Itu bisa membuat karakter? Setuju. Nah, segini sebagai contoh nih ya, saya buat Bapak Ibu. Untuk ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya setiap individu atau manusia itu tidak ada yang setuju dirinya dikontrol sama orang lain. Termasuk kita yang udah dewasa ini. Sekarang pertanyaan saya, contoh nih, Pak Heri, silakan Bu, dulu Bu. Ya, Pak. Bu, mesti sini aja, biar nampak. Nggak apa-apa. Contoh ilusi mengontrol murid kita nih aja. Kayak Pak Heri tadi. Pak Heri, Ya. tolong Bapak sekarang pergi ke alapan sana, ambil ikan gabung untuk kami 1 orang 1 ekor. Bapak harus mau, karena saya yang suruh. Mau Bapak? Tergantung. Tergantung. Ya. Tergantung, artinya ada hal yang perlu pertimbangkan. Tapi kalau saya tambah kata-katanya, Pak Heri, di alapan gabung 1 ekor kan 30.000. Ya. Tolong Bapak beli, saya beli di sini 45.000. Mau nggak Bapak? Mau. Karena Bapak membuka diri untuk bisa dikontrol oleh orang lain. Begitu juga anak-anak kita. Mau sekeras apapun kita nasihati, kita marahi, kalau hatinya belum terbuka, akan susah kita untuk membentuk mentalnya. Akan susah kita memberi pelajaran di kelas ke mereka. Terus ada semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh ini penghargaan. Kayak Pak Irwan. Oh, Pak Irwan itu orangnya hebat kali. Jago dalam segala macam hal. Komputer jago, bahasa Inggris jago, komunikasi jago, bergaul jago. Bagus? Bagus Pak Irwan kira-kira? Bagus. Kalau saya bilang kayak gitu sama Bapak, Bagus. nah, Ujian itu kan? pujian, iya. Tapi tiba suatu saat, enggak saya puji pekerjaan Bapak yang bagus. Apa yang Bapak pikirkan tentang saya? Tapi Bapak tidak berhati-hati sama saya. Begitu juga anak-anak. Kok kita Saya tidak peduli lagi. kasih kamu pintar nak, kamu rajin nak, tiba-tiba kita hilang. Pak Sono udah berubah sekarang. Udah lain sekarang. Nah, itu contohnya kan. Sama anak kamu kayak gitu juga. Nak, kamu pintar, kamu rajin, tapi ketika kita stop memberikan penghargaan, pujian sama mereka kan, oh kenapa saya tidak dipuji lagi? Akan kembali lagi ke setelan pabrik. Nah, itu dia masalahnya. Kemudian satu, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini setuju nggak kira-kira Bapak Ibu semua? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak-anak kita. Kita lihat sikon dulu ini. Ini apa yang dipaksakan? Misalkan kayak, nak kamu harus rajin belajar, enggak nilai kamu jelek. Nak kamu tidak boleh membolos. Boleh kita paksa nggak? Boleh. 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 Karena kalau nggak bolos dia. Aku nggak bolos dia. Itu pada dasarnya balik kita ke konsep merdeka dari pelajaran tadi. Kalau anak-anak itu belum merdeka, belum membuka diri sama kita, itu capek kita menasihatinya tidak bisa. Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak betul adanya. Karena mungkin dari zaman kita dulu ya, datang guru kita mengajar di kelas, kalian harus bisa kali-kali 1 sampai kali 10 hari ini juga. Kalau enggak nanti Bapak pukul pakai rotan. Pernah kejadian enggak?
Enggak. Pernah. Nah, Pakai roll dipukul tangan kita. Ya jangan pakai dulu Ya. di sekolah. Ah, itu lebih parah lagi. Pakai kulanya itu satu kaki. Satu kaki di depan ini. Ya, sampai habis pelajaran. Itu bukannya nanti memberikan anak penguatan, itu membuat anak jatuh mentalnya. Kalau di era zaman kita sekarang ini, karena dalam melakukan pendidikan anak ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman, kata Ki Jaya Utara. Di mana kodrat alam itu Bapak Ibu, sorry ya, anak. Apa yang ada di anak-anak itu dan dasar yang dia bawa, kemampuannya, kepribadian. Kita sebagai guru cuma sebagai penuntun. Dan kodrat zaman, nggak bisa kita samakan sistem pendidikan zaman paket, zaman kita, sama zaman anak kita sekarang. Kalau dulu kita hafal kali-kali, kita hafal semua kan? Kalau sekarang, nah hafal kali-kali. Kalau nggak apa-apa kasih nilai, kalau kita kasih nilai, udah, nggak sekolah, nggak sekolah. Maka di situ perlu kita ada ilusi bahwa dewasa untuk memasang, tidak bisa. Tidak ada satu orang individu pun yang bisa dipaksa oleh orang lain. Itu konsepnya. Nah, jadi gini Pak Son. Siapa? Bisa nih, kalau kita dulu kan, ketika kita jadi siswa, memang guru itu sedikit memaksa. Kayak tadi contohnya, apa kali-kali kalau misalkan nggak bisa, berarti ada hukumannya. Iya. Nah, kita rasakan sekarang. Jadinya Pak, kita ingat kali-kali itu. Betul Pak. Yang kita pelajari dari SD sampai sekarang kita udah jadi guru udah belasan tahun ya kan? Masih ingat? Nah, sekarang hak untuk memaksa itu sebenarnya sesuai sikon tadi kata Pak Nabi, betul kan? Kalau misalkan kita nggak bisa kita paksa, apa yang terjadi kira-kira? Nah, tadi balik kita ke era kodrat zaman. Zaman tadi. Zaman kita dulu, kita nggak pandai kali-kali di sekolah, di rotan sama guru, lapor ke rumah apa kejadian? Makin di rotan. Di rotan lagi kita kan? Sama ya. Zaman anak kita sekarang, kita paksa, kita rotan. Nah, Mamanya Kita di rotan. kita di rotan kantor polisi. mamanya. Maka tadi Pak Apri, ada sikonnya. Sikon saat ini kita tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Tapi kita coba memunculkan motivasi dari dalam anak untuk belajar. Berarti diganti dengan motivasi aja, kasih Iya. motivasi ya. Berarti apakah Pak Sona bisa divonis? Kita belum berhasil mendidik anak-anak kita sekarang Kalau ini. tingkat keberhasilan berhasil Bu. Tingkat keberhasilan berhasil, cuma ini gayanya yang beda, bahasanya tadi kan. Ya, gini. Lebih banyak motivasi daripada memaksa. Iya. Kalau kata Bu Muti tadi, berarti Pak Sona berhasil kita saat ini. Saya tidak berani bilang itu. Menurut saya berhasil ya. Kan? Kita berhasil, cuma kita fokus di sini pada penumbuhan karakter positifnya. Ketika orang sudah positif, pasti dia akan bisa jadi insan yang lebih baik. Contoh nih, realitanya aja terus saya bilang, kita nih di sekolah Pak, oke, kita punya guru hebat, Pak Nawi, Pak Afri, Pak Irma, Pak Ian, Pak Mal, Pak Heri, Semua gue. semua guru hebat dengan karakter masing-masing. Pak Apri yang ketika tes jam masuk kelas, Pak Nawi gitu, Bu Muti gitu. Ada satu kawan kita, Saya. saya sendiri dulu Sadar. Sekarang udah tergerak bilangnya. sudah tergerak dan kaset apa yang CGP. Mudah-mudahan. Cuman itu mungkin ada beberapa macam faktor di belakang ya. Kayak saya faktor eksternal lah di rumah untuk bisa hadir festival 4 jam 8 kadang ada aja kendalanya. Tapi bersyukurnya kita di sekolah ini kita diberikan sedikit pelonggaran dari paket bagi kita guru-guru yang agak jauh sana tempatnya, dikasih bisa masuk jam kedua. Itu dia. Itu salah satu rezeki kita punya paket kayak Pak Arkasa ini. Oke Bapak Ibu lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan profil pelajar Pancasila ini yang perlu ditekankan dalam pembelajaran kita saat ini. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang ditekankan untuk kita membentuk karakter anak-anak kita. Pilih mana? P5. Tapi sedikit Pak, Boleh Pak ya? boleh balik ke belakang kita. Boleh. Ini diskusi ini kan? Iya, diskusi. kan? Saya tadi menyimak masalah tadi bagaimana strategi kita atau apa namanya motivasi kita untuk membuka hati anak-anak. Karena kalau kita temukan anak kita ini mungkin banyak atau bisa kita katakan setengah dari anak-anak kita susah kali itu dibuka hatinya untuk membentuk itu.
Mungkin dari berbagai motivasi yang kita berikan kepada anak-anak, bervariasi kita masing-masing kita, mungkin ada kata-kata kunci motivasinya untuk lebih membuka itu supaya terbuka hati. Oke, Pak Yan, sangat luar biasa sekali. Kita pun satu kata terus ya. Iya. Pak Yan, kalau kata film-film di sinetron, tunggu episode selanjutnya di slide selanjutnya. Ada jawabannya. Ya, memang ada caranya. Memang ada caranya. Ataupun baca 2 baris. Nah ini, sebelum kita kayak kata Pak Yan tadi, mana cara merubah anak-anak tuh? Kita baca nih Pak Yan. Teori motivasi perilaku manusia. Ini kita bahas manusia ya, baik itu anak-anak ataupun kita yang sudah dewasa. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu bentuk motivasi eksternal. Contoh nih, seandainya saya bolos, anak-anak, ya kan? Apa yang terjadi kalau saya bolos? Pasti otomatis kalau yang dibayangkan anak-anak, saya terlambat, saya dihukum, saya dipanggil ke BK, dipanggil orang tua, ya kan? Jadi betul lah pola pikir depan anak-anak, saya jangan bolos, kalau nggak dihukum. Jadi anak-anak itu disiplin karena ada paksaan dari luar, motivasi dari luar, atau disebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan sesuatu hal? Contoh, anak-anak di kelas, anak-anak yang bisa mengerjakan soal ini di depan, Bapak kasih nilai tambah di daftar nilai, berebut anak-anak. Tapi sekali kita tidak buat, anak-anak silakan maju ke depan, siapa yang mau mengerjakan, contohnya. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena motivasi itu muncul karena adanya imbalan. Kita juga contohnya sekarang. Misalkan pakai Pak Sona, ya pakai, atau lah Pak Sona cabut rumput di belakang perpustakaan itu udah jorok kali. Kayak baru nggak kayak uangnya. Kena ya? Dulu. Enggak, kita pun ya sebenarnya. Ini kan contoh aja. Ini kan Udah masalah berapa? Ini di skip. Tidak masalah, ini yang diskusi kita, ini yang mau kita. Jadi kan kalau dulu berpikir, mas kali saya coba rumput belakang, Iya. berkeringat, panas nih, saya orang panasan. Saya tidak memiliki motivasi eksternal untuk internal untuk membersihkan rumput tadi. Tapi kita pakai Pak Sona kira-kira kalau dari belakang perpustakaan sampai terus ke bangku belakang sana, kalau Pak Sona campur rumput, saya kasih duit 200.000, mau nggak Pak Sona? Langsung mau. Karena itu bentuk apa tadi kan, bentuk apresiasinya kan, bentuk Motivasi eksternalnya Pak. Kalau dikasih duit, Pak Sona mau kerja. Nggak kasih duit, panas sekali. Itu bahayanya tuh. Apalagi itu anak-anak. Kasih duit, panasnya hilang. Iya kan? Anak-anak ini Bapak punya duit 5.000. Siapa yang bisa mengerjakan soal fisika turunan rumus diferensial segala macamnya ini nak, atau fisika modern? Nah, Bapak kasih duit 5.000 ya, mau anak-anak. Nah, anak tahu kerjakan enggak rumus matematika sederhana, rumus fisika sederhana? Tidak ada yang mau. Yang terakhir, untuk menjadi motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, anak-anak. Jadi kalau pernah kita sambung membentuk pola pikir anak-anak, anak-anak berpikir kayak ini. Kalau saya belajar bagus-bagus, saya pasti akan dapat nilai bagus, saya dapat rapor bagus, saya dapat pengetahuan, saya bisa melanjutkan kuliah lebih baik. Itu namanya motivasi internal. Ada saudara kita tadi yang awalnya ikut CGV untuk PPG, setelah dididik dengan baik sama instruktur yang luar biasa, muncul motivasi. Rupanya ikut CGV itu Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan, menambah skill kita dalam mengajar dan merubah mindset kita tentang guru. Nah, itu namanya muncul motivasi internal, tujuan disiplin. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk ke materi hukuman penghargaan. Sebelumnya saya tanya, Bapak-bapak di sini, penghargaan itu penting enggak? Penting sekali. Balik kita cerita kita saudara kita tadi. Tiba ada saudara tadi kan dipuji. Saudara jauh nih kan? Saudara jauh kita tadi yang di Saya perpustakaan. dekat. Saudara jauh ya. Oh, Pak Sona rajin kali kerja. Jangan disebut nama. Oh, jangan disebut nama. Inisial aja. Bapak rajin kali kerja.
Nah itu kita bahas dari terus. Biar ada perubahan paradigmanya. Oh Bapak rajin kali Pak ya, kata Pak Ket misalkan sama saya. Bapak sekarang udah mau perhatian sama lingkungan. Jadi Bapak udah luar biasa. Itu dia. Terus tiba ini, satu hari Pak Ket nggak memuji saya ketika saya kerja. Muncullah pikiran saya, kenapa Pak Sona ini, Pak Ket ini nggak memuji saya ketika saya kerja? Karena rupanya udah ada kawan satu lagi. Mungkin ada kawan satu lagi. Begitu juga pada anak-anak. Anak-anak, kalau kalian dapat mengerjakan soal ini di depan, nanti anak-anak Bapak kasih nilai lebih. Jadi ketika kita tidak memberikan nilai lebih sama anak-anak, anak-anak akan malas. Nggak ada motivasi untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa saya bilang menghukum? Membuat anak tidak mau bekerja, membuat anak untuk malas tanpa ada penghargaan dia terima. Itu juga misalkan saudara kita tadi lagi, kalau nggak ada hadiah, nggak ada uang, nggak mau bekerja, ya kan? Penghargaan tidak efektif untuk perkembangan proses pembelajaran anak-anak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika penghargaan itu terlalu berlebihan yang kita berikan, sekali stop, itu akan memberikan efek negatif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa saya bilang merusak hubungan? Ada kecemburuan sosial antar anak. Misalkan di kelas kita di 20 orang, ada 3 orang anak yang pintar. Bagi yang bisa mengerjakan soal ke depan, Bapak kasih nilai lebih. Muncul di anak-anak yang lain jarang maju, yang maju ya tiga wajar. Kita bersaing kerja, yang dapat nilai orang tua. Begitu juga kita guru-guru. Mungkin, ya, ada beberapa guru yang nampaknya sangat disayang sama Pak Ket. Rajin bekerja, pandai, melakukan kegiatan selain tugasnya. Muncul saudara kita tadi, bapak-bapak itu aja yang dikasih penghargaan sama Pak Ket. Enggak. Makanya rajin-rajin. Makanya rajin. Ya, Saya potong Pak Sona. oh boleh Pak? Kalau perlu selesai kan? Tidak masalah, kita diskusi. Jadi setelah saya paham sedikit, saya tadi paling suka tadi dibilang koordinasi penghargaan kan seperti itu. Tapi ketika saya mendengar lagi daripada penjelasan Pak Son atau saudara instruktur pada saat ini siang ini, saya di sini bertanya karena sudah ambiguitas dalam diri. Ya. Menurut Bapak dari teori yang Bapak jelaskan ini, pada intinya hukuman itu Penghargaan. ya penghargaan itu apakah mesti dilakukan atau tidak? Itu satu. Yang kedua, penghargaan itu baik atau tidak? Pada dulu. Dan salurkan pertanyaan saya. Saya sambungkan dulu. Boleh Pak. Untuk masalah penghargaannya. Jadi seandainya misalkan itu Pak, Iya. ketika kita beri satu penghargaan, ternyata bisa menimbulkan efek yang bagus buat kawan-kawan yang lain, itu bagaimana solusi? Oke, itu agak berat sedikit pertanyaan Pak Nawin ini. Pertanyaan Pak Iwan tadi, berarti Pak Saya ulangan dulu. penghargaan tadi Pak baik atau buruk? Iya. Kalau dalam proses pembelajaran Pak penghargaan itu saya bilang buruk teorinya. Buruk. Karena tadi dengan penghargaan itu bisa mematikan motivasi, membuat kecemburuan sosial di kelas. Begitu juga kita ada karyawan guru. Sabar dulu, ya kan? Karena selama ini kita selalu kasih hadiah Bu Tiara ya. Iya. Ya. Tapi ada caranya Pak. Oh, Ada tekniknya. Ya, ini. Maksudnya selama ini yang saya Bayangkan. mindset saya, maksudnya dalam pikiran saya, penghargaan kepada siswa kan nggak perlu bentuk uang tuh. Menurut saya bagus begitu, misalnya kita kasih A+ saja dengan memuji dia, begitu kan? Tapi itulah sudah menjadi ambigu maksud dari Pak Iwan tersalurkan pertanyaan saya gitu. Itu tadi karena gini, penghargaan itu bisa menimbulkan penghargaan itu bentuk motivasi eksternal. Tanpa ada penghargaan, anak-anak mau belajar, kita nggak mau bekerja.
tapi bagaimana cara memunculkan motivasi internal tersebut. Nah, pengganti penghargaan itu, ini ada namanya bentuk program kebajikan atau apresiasi pengganti penghargaan. Atau bahasa sederhananya, cara memberi penghargaan tanpa mengurangi motivasi internal dan menimbulkan kecukupan sosial. Pertama, beri pengakuan secara khusus sama anak kita. Jangan di depan kawan-kawannya, panggil depan. Nah, Bapak salut sama kamu, kemampuan bahasa Inggris kamu luar biasa, hebat. Nah, nanti ke depan kita ada kegiatan apa tuh, duta bahasa Inggris. Bapak ingin kamu saya pilih. Jadi pikir kok, bahasa Inggris ini, aku harus lebih belajar lagi. Kita tidak ada membayangkan, nah ketika kamu ikut duta bahasa Inggris, kamu akan dapat hadiah 10 juta. Selesai duta bahasa Inggris, Pak, hilang minat dia belajar bahasa Inggris. Tapi kita arahkan ke prosesnya dulu. Selanjutnya, pengakuan secara pribadi kita dipanggil dulu. Begitu juga mungkin ke penghukuman. Misalkan ini, mohon izin Pak Ken, eceknya kok saya kepala sekolah. Saya tidak boleh bilang gini terus di ruangan guru. Oh, Pak Heri hebat. Pak Heri kinerjanya luar biasa. Salut saya dengan kehadirannya. Jadi gini Pak, ada misalkan Pak Ian. Pak Ian kok sama kayak Pak Heri rajinnya. Hadir selalu tepat hari. Muncul di hati Pak Ian. Oh, yang rajin cuma Pak Heri aja tadi. Saya enggak. Muncul kecemburu sosial. Selanjutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kalau kita memberikan apresiasi, jangan cuma sama satu anak. Semua terus. Dengan kelebihannya masing-masing. Contoh nih, di kelas kita ada anak yang jago matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, olahraga. Itu kita angkat satu-satu, biar tidak ada kesenjangan. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Tadi, beri pengakuan, oh Bapak hebat, kamu hebat nak, tanpa terputus. Selanjutnya, fokus pada proses tadi. Fokus pada proses di mana kita bukan targetkan hadiahnya, tapi prosesnya tadi. Nah, kamu jago bahasa Inggris, nanti kamu ikut, kalau ada duta debat bahasa Inggris, kamu yang Bapak panggil. Berarti bukan di hadiahnya, tapi di prosesnya. Selanjutnya, nah ini, ketika kita mendisiplinkan anak-anak Bapak Ibu, Pak Eri, jangan lupa, ya, ada namanya hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa karakteristik hukuman, itu tidak usah saya baca lagi, bisa Bapak lihat sambil kita berdiskusi. Ada konsekuensi. Hukuman itu berarti apabila sesuatu itu dilanggar, maka anak atau seseorang itu wajib mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang tertentu yang bersifat memaksa. Itu hukuman. Contoh, anak-anak telah datang sekolah, hukumannya apa? Berdiri di lapangan upacara hormat bendera. Itu hukuman. Konsekuensi apa Pak? Konsekuensi pun bentuk mungkin dari pendisiplinan, tapi ada namanya kesepakatan. Jadi peraturan itu dibuat dulu secara mendetail, kita sosialisasikan kepada anak-anak, berarti anak-anak tahu, jika saya terlambat maka saya akan dihukum. Bukan tanpa ada pemberitahuan sama mereka. Karena pada tahu hukuman dan konsekuensi ini memiliki efek yang sangat luar biasa dalam pengaruhnya terhadap perkembangan anak-anak. Nah, menjawab pertanyaan Pak Ian tadi. Jadi Pak, kira-kira Pak, kalau kayak penghargaan tadi, hukuman tadi Pak, kayak mana caranya menyampaikan sama anak-anak? Atau apa kata-katanya? Nah, kita di sini punya program, duduk di sini Pak Hari, ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang atau apa tujuan dunia mereka. Itu menurut Gossen. Nah, sekarang kita
Tadi restitusi udah terbayang sedikit kan? Restitusi itu adalah proses mengembalikan atau memunculkan kesadaran pada seseorang, bukan hanya murid ya, kita juga dewan guru. Di sini Bapak Ibu, sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dimanapun, di keluarga, di rumah, di masyarakat, ada namanya kontrol. Atau bahasa sederhananya, di mana kita meletakkan diri kita sebelum kita masuk ke restitusi selanjutnya. Di sini, sebab kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Masing-masing memiliki perbedaan karakter. Contoh ini, mungkin ini kita selama ini, kita, kalau saya rasa, dan pemantauan saya sama Bapak Ibu Dewan Guru, kita masih berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Anak datang terlambat, apa yang kita lakukan? Menegur, hukum. Anak merokok di kelas, apa yang kita lakukan? Menegur, pakai orang tuanya, dihukum. Anak melakukan kesalahan, berantem, kita buat, memang bodoh kamu. Berantem sama saudara kamu sendiri, pembuat rasa bersalah. Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, kita dicoba untuk bergerak dari penghukum hingga ke posisi manajer. Ini tingkatannya terus-menerus meningkat, memberikan efek yang terus-menerus positif. Di sini ada 3 kelompok. Identitas gagal karena adanya kontrol dari luar, itu bentuk penghukum dan membuat rasa bersalah. Identitas berhasil, sukses, tapi karena ada kontrol dari luar atau ada motivasi eksternal. Yang terakhir adalah identitas berhasil, kontrol diri, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini saya ambil satu contoh aja dari ketiga identitas gagal. Untuk yang hukum, misalkan nih, guru berbuat menghardik dan menunjuk-nunjuk murid. Contoh, bisa nggak Pak Nawawi menurut saya? Kamu Nawawi tidak mengerjakan PR. Mau jadi apa kamu? Kamu keluar dari kelas ini. Terus kalau dia membuat rasa bersalah, alah kamu Nawawi, mau jadi apa kamu nanti kalau nggak kerjakan PR atau belajar? Hah? Mau jadi kamu ke kebun-kebun terus ke orang tua kamu? Itu contoh motivasi kita gagal sebagai guru, posisi kita gagal sebagai guru. Karena efeknya apa? Bisa membuat anak berontak, bisa mengajarkan anak itu berbohong, bisa dampaknya bisa mengulangi kesalahan terus, bersalah diri kalau untuk kita membuat rasa bersalah. Sekarang kita maju ke identitas sukses kita sebagai guru, cuma motivasinya masih di luar anak-anak itu. Itu ada sebagai teman atau pemantau. Teman di sini, contoh guru berbuat, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan gini, Pak Harli misalkan anak murid saya. Pak Harli tidak membuat PR. Aduh Pak Harli, buatlah PR kamu Pak Harli, biar bagus dari kamu. Kalau kamu tidak buat PR, nanti dia mana saya? Susah ngasih dari kamu. Itu akan muncul rasa ketergantungan anak tersebut sama kita guru. Di mana anak tersebut kalau tidak kita bantu terus, tidak kita dekati terus, akan malas dia belajar. Nah, sedangkan kalau posisi pemantau, itu guru berbuat cuma menghitung dan mengukur. Itu guru yang betul-betul pasti menurut saya. Di mana ketika anak-anak melakukan kesalahan, guru cuma menghitung dan mengukur. Misalnya ini, anak si A bolos, berarti hukumannya di peraturan sekolah, kalau dia bolos 1 hari dipanggil ke wali kelas, bolos 2 hari dipanggil guru BK, bolos 3 hari dipanggil Makasis, bolos 4 hari dipanggil kepala sekolah, bolos seminggu dipanggil orang tuanya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, oh itu hukumannya, itu kasih terus. Ya kan? Efeknya apa nanti? Hanya menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak menakar kita. Kalau aku bolos, paling dipanggil orang tua, paling dipanggil guru BK, paling dipanggil Pak Kepala. Anak pun bisa menakar kita terus. Terakhir, identitas berhasil atau sukses adalah sebagai manajer kita, di mana prosesnya
Kita tidak mendisiplinkan anak-anak, kita tidak membuat merasa terluka anak-anak, tidak membuat rasa kecewa, tapi kita cuma cukup mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak Yan. Contoh, misalkan guru berkata, ada anak kita selalu terlambat tiap hari. Kalau biasanya mungkin Pak Dipungkup sama masalah peserta, kamu tahu terlambat, hukuman kamu terlambat, beri depan kelas. Tapi kalau kita sebagai posisi manajer Pak Yan, tidak itu kita lakukan. Kita bertanya dulu, kenapa kamu terlambat nak? Dengan nada mungkin selembut mungkin dari kita diterima. Itu terus pasti anak menjawab Pak Yan, saya terlambat Pak karena orang tua saya tidak bisa isi minyak kereta, maka saya berjalan. Oh, terus di sini kita tidak bilang berarti kamu Pak hukum ya, tidak. Jadi nak kira-kira biar nggak terlambat lagi kamu nak, yang mana besok? Kita memberikan solusi. Anak membuat masalah, biar anak cari solusinya ya. Jangan kita memikirkan lagi. Pasti dalam kegiatan keseharian anak pikir, ya Pak besok saya cepat datang Pak. Kalau ada minyak juga nanti saya harus cepat bangun. Itu yang kita butuhkan. Kesadaran diri anak tersebut. Bagaimana anak tersebut mau datang ke sekolah lebih cepat untuk menghindari terlambat. Nah, di sini dampaknya murid itu atau anak itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Begitu juga kita guru-guru. Kita harus memperbaiki diri kita dulu sendiri, baru kita bisa memperbaiki orang lain. Terutama pada anak-anak. Nah, di sini lagi Pak Yan, pertanyaan tadi saya jawab terus. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, ingat, kita bukan menghukum mereka, tapi kita membantu mereka untuk berproses menjadi insan yang lebih baik. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ini, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu tahu karakter saya ketika masuk ke SMA 2 Salang kan? Bagaimana cara menangani anak-anak di SMA Negeri 2 Salang? Dulu? Bukan Pak Pandi. Mungkin Pak Pandi baru bergabung ke sini. Dulu saya Pak, berdiri di depan kantor tanpa perlu mic. Semua isi kebun binatang keluar dan saya memang anak-anak masuk ke dalam. Itu. Tapi apa? Anak-anak pasti akan memendam dendam sama saya. Pak Sona itu dan pemahaman kita. Jadi anak masuk kelas itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena pasangan memaki dari jauh. Nah di situ cara-cara restitusinya tuh kita memperbaiki komunikasi kita sama anak-anak. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita tawarkan, mereka mencari solusinya. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat diri, ke dalam diri. Jadi kita guru itu berperan Bapak Ibu untuk lihat kayak mana anak itu merefleksikan apa yang dilakukan. Biar anak-anak tahu, oh saya di sini saya berubah seperti ini. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasar tindakan. Ini nanti kita bahas lagi, kebutuhan dasar manusia. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kata proses yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dari perubahan karakter anak. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid pada perbuatan salah di kelompoknya. Nah, sebelum kita menjaga restitusi tadi, ini ya Bapak Ibu, ada hal yang mau saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Tadi di awal kita ada buat keyakinan di kelas, kita berdiskusi ini kan, apa kira-kira peraturan yang harus dipatuhi di kelas ini. Nah sekarang di dalam kelas kita nyata pun, dengan anak murid, kita harus membuat keyakinan kelas. Tapi sebelum kita harus keyakinan kelas itu, ini ada sedikit definisi saya kasih. Peraturan adalah nilai atau hal yang mengikat dibuat oleh seseorang atau kelompok yang bersifat memaksa. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang disusun bersama peserta didik sehingga nilai-nilai yang muncul berasal dari keputusan bersama. Sekarang saya tanya sama Bapak, apakah Bapak setuju kita masuk ke sekolah jam 8 pagi? Secara manusiawi. Setuju.
Kalau coba kita masuk sekolah jam 10 pagi. Tapi kita semua nih peraturannya. Setuju enggak? Setuju. Setuju. Enggak setuju? Ya. Karena yang membuat peraturan tadi saya kan. Ceknya. Kita di guru di kelas. Anak-anak kalian tidak boleh ribut. Kalau ribut bapak suruh keluar. Sekali dua kali anak-anak takut, ketiga kali lah. Bosan di kelas Pak Sona, keluar aja yuk. Macam ribut. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, anak-anak, ayo kita membuat keyakinan bersama di mana ada hal-hal yang harus nilai-nilai yang harus kita patuhi. Tapi untuk membuat itu Bapak tidak mau Bapak yang buat, tapi itu harus keputusan bersama kita semua. Contohnya misalkan bertanggung jawab di kelas, disiplin tepat waktu di kelas, mengembalikan benda yang dipinjamkan ke pemiliknya. Maka dari nilai-nilai yang kita kumpulkan itu muncullah peraturan yang disepakati bersama. Contoh kita nih yang sederhana, Pak Kep membuat keyakinan sama kita di rapat kita yang terakhir. Ada nggak sadar? Berhubung kelas kita sekolah kita nggak terlalu banyak kelasnya, banyak waktu kosong, diberilah satu sikis kesepakatan sama kita, ada satu hari waktu kita libur kalau betul-betul tidak ada jam kosong. Bisa untuk membuat dokumen pembelajaran ataupun memperbaiki, mengevaluasi nilai anak-anak, tapi tidak bersifat di sekolah. Itu adalah bentuk keyakinan bersama. Setuju nggak Bapak Ibu kemarin itu? Di rapat kita itu. Ada satu hari kita dikasih waktu keluangan untuk di rumah bekerja. Setuju enggak? Macam tak menyahut pakai cabut aja peraturan itu pakai. Kenapa nggak setuju Bapak di kita bekerja di rumah pakai satu hari? Karena ada ngantuk mungkin faktor siang. Faktor siang. Itu cuma diganjal kopi ya kan? Tapi itu kan kita setuju semua kemarin kan? Itu disebut keyakinan kelas. Ada peraturan yang kita buat bersama-sama. Tapi kalau hukuman tadi itu peraturan dibuat oleh satu pihak atau kelompok untuk memaksa orang lain. Nah, contoh kayak peraturan perundang-undangan yang dibuat kan anggota DPR untuk mengatur kita masyarakat kan. Coba sebenarnya dibalik, yang buat peraturan untuk kita di masyarakat. Pasti lebih indah saya rasa. Pak Adi berapa jam Pak? 1 jam? Ayo udah cukup. Hampir. 10 menit pas. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Dalam mendisiplinkan anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, bertahan hidup. Artinya survival. Individu atau manusia itu akan bertahan menghadapi ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya. Contoh nih, anak melakukan kesalahan, memecahkan kaca. Biasanya anak-anak tersebut pasti akan melindungi dirinya dengan cara paling standar tuh. Saya tidak ada pecahkan kaca Bapak Ibu. Walaupun dia melakukannya, itu insting kita sebagai manusia. Melindungi diri. Misalkan kayak saudara kita tadi lagi, ya kan? Tiba lihat PH Pak K. Bapak Ibu, saya ada rapat kesini apa? Nah, saudara kita tadi, dia saudara tadi, oh udah masuk Pak K, saya mau datang ke sekolah. Ya kan? Tiba besok datang Pak K. Ditanya, Pak Sona, kemarin siapa aja nggak datang ke sekolah Pak Sona? Aduh Pak K, saya kemarin nggak ada duduk di kantor Pak K, langsung ke ruangan perpustakaan saya duduk Pak K. Biar tidak terbongkar kalau saya pun tidak masuk. Kemudian itu paket sama ini. dia udah buka kartu di paket. Kemudian rasa kasih sayang. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang. Seperti kita ketahui kan, hampir 90% anak-anak kita di sini buat masalah itu karena cari perhatian sama kita. Karena mungkin kurangnya rasa kasih sayang di rumah, orang tua bekerja ke ladang, ke laut, ke pasar ya kan. Nah kemudian ada kebebasan, rasa ingin bebas anak kita di kelas. Contoh nih, misalkan pelajaran kayak Pak Nawi sama saya, fisika kan ada banyak hitung-hitungannya. Ada anak yang nggak suka banyak perhitungan. Banyak. Jadi cara mereka ingin bebas di kelas itu apa caranya? Bebaskan terus. Bukan, minta permisi orang tuh. Oh, Pak izin ke kamar mandi.
Jadi kalau mandi habis jam pelajaran kan berbalik, ya kan? Nah, kesenangan. Anak-anak individu manusia itu memiliki rasa kesenangan akan satu hal. Contoh, ada anak yang senang matematika, senang olahraga. Ketika anak senang olahraga, kita dudukkan pelajaran fisika kita betul-betul, nggak akan tenang nih Pak. Tapi coba pelajaran fisika di olahraga. Contoh nih, misalkan passing voli bola bawah, itu bisa mengajar gerak proyektil, jalan di lapangan, tektor. Pasti mereka akan senang, karena mereka akan suka sesuai dengan gairahnya belajar. Terus yang kelima, penguasaan. Perasaan anak-anak untuk bisa mengaktualisasi diri, menunjukkan keberadaannya. Contoh nih, ada anak di kelas kita nih, biasanya ada satu orang dua orang yang pendiam, minder, karena nilai penguasaan dirinya kurang. Bagaimana cara kita meningkatkannya? Apa yang diminderkannya? Ada sebagian mungkin karena orangnya kurus, kecil, itu kita motivasi. Sebagai contoh misalkan ya ada anak yang jago olahraga, tapi karena berbadan kecil, dia minder untuk main voli. Tapi sekali dia main voli, jago. Muncullah misalkan Pak Deman di olahraga. Rupanya kamu nak, badan kamu pendek seperti ini, loncatan kamu tinggi rupanya. Itu bisa memberi motivasi anak-anak. Jadi, dalam memberikan pelayanan pada siswa kita itu, kita harus memenuhi 5 kebutuhan ini. Jadi ketika dia membuat kesalahan, lebih mudah kita masuknya. Karena dari kelima kebutuhan dasar ini bisa muncul kesalahan. Contoh aja nih, kayak kasus saudara kita tadi, bolos, ya kan? Untuk bertahan biar nggak diberi paket, dipindah posnya langsung ke perpustakaan, Pak. Ya enggak? Tibalah dia ingin rasa penguasaan. Saudara kita ini tadi, oh paket kemarin yang nggak datang pakai kaki bus, oh itu nggak datang kemarin Pak Nawi pakai, Pak Heri, Pak Andi pakai. Betul Pak Sona, betul pakai. Dia rela mengorbankan orang lain demi dia mendapatkan apresiasi, menunjukkan eksistensinya di atas orang lain. Dalam kasus ini saya ke paket, ya kan? Habis itu ada rasa kebebasan. Karena paket ke Sinabang, saya merasa bebas untuk bolos paket. Cek aja paket ya. Ini kita masuk Pak Ian, ke pertanyaan Pak Ian tadi. Segitiga restitusi atau alur pelayanan kita terhadap anak, orang lain, individu lain. Ada cara yang gini Pak, segitiga restitusi. Ada 3 part atau bagian di mana itu wajib kita terapkan ketika melayani anak-anak. Yang pertama ada validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Contoh ini, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasarnya yang individu, kita melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Contoh guru berkata misalnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ini sebagai contoh bahasa formalnya, tapi kok bahasa kita sehari-hari gini Pak. Misalkan ada anak terlambat. Kalau misalnya kita nanya, kamu terlambat aja, mana aja kamu? Itu harus kita ubah. Jadi gimana caranya? Nah, sini dulu. Kamu udah tahu kan, ini di jam berapa? Kita yakin, kita tunjukkan kesalahan dia tanpa perlu menyakiti dia. Kamu tahu ini jam 8:30, kok kamu baru sampai? Nah, apa masalah kamu di jalan? Mau gak perintah kamu? Ya kan? Kita menanyakan tanpa menyakitinya. Ya kan? Bukan kamu aja yang terlambat, nah, cuma seminggu ini kamu aja bapak lihat terlambat. Kenapa kamu? Nah, penting nggak kira-kira untuk kamu sekolah tepat waktu? Itu kita tanyakan dulu. Kita menunjukkan dia bersalah tanpa menyakitinya. Nah, kedua itu validasi kebutuhan atau kesalahan ya. Kemudian menstabilkan identitas. Contoh nih, pada sini kata berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak ibu juga bersalah. Kita tekankan ke anak-anak tuh. Nah,
kalau kamu terlambat itu tidak salah nak, tapi kamu sampai di sekolah. Cuman apa alasan kamu? Kenapa kamu terlambat nak? Itu yang perlu kita tekankan Pak Ian. Nah, kalaupun kamu salah nak, orang lain pun udah terlambat. Tapi kira-kira kayak mana nak? Apa cocok kamu selalu terlambat seperti ini? Kita mendorong kesalahan itu sama dia. Dia bersalah Pak Ian, nah dia kita balikan. Itu pertanyaan Pak Ian tadi. Nah kemudian masuk ke tahap hilang satu. Nah karena tadi hilang satu slide-nya Pak ya. Kenapa ya pas buat tadi malam karena jaringan tak bagus, tidak upload ke kampanye itu. Menanyakan keyakinan. Kita kan punya peraturan di sekolah nih. Anak-anak masuk jam paling lama jam 8 dari sekolah. Kita tanya sama anak tuh, nah kamu kan tahu kita punya keyakinan kan, kita punya peraturan kan, bahwa siswa itu datangnya paling lama jam 8. Jadi kira-kira nak, kayak mana caranya kamu biar jam 8 itu udah di sekolah? Ah itu kira-kira kata-kata yang Bapak tanyakan dari Pak Ian untuk merestitusikan anak-anak. Tapi di sini saya yakin pertanyaan mendasar sama bapak-bapak di kepala bapak-bapak semua termasuk Pak Kemi, apakah mungkin ini dilaksanakan di sekolah kita dengan karakter anak-anak kita? Coba saya tanya sama bapak nih. Mungkin. Kalau karakter anak-anak Pak Samaya, Kita ngomong lembut. anak-anak di sini secara umumnya itu keras, keras ini. Kita lihat dari mayoritas pekerjaan orang tuanya kan pekerjaan keras semua ini. Iya. Anak petani, anak nelayan dan lain sebagainya. Sehingga anak itu sebenarnya keras. Nah, untuk melembutkan hatinya, sebenarnya kita guru punya cara, di banyak cara. Ya kan? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Menurut saya bisa, tapi butuh waktu lama. Betul. Apalagi kalau nanti pilihannya, oh anak-anak ini harus merdeka misalnya, bebas, itu butuh waktu lama itu. Kelanjutannya. Berkelanjutan. Oke. Kalau misalkan Iya. setahun 2 tahun, karena untuk ngetuk ke hatinya yang keras itu, apalagi ini kan karena kebiasaan dia dari rumah, berat ini, berat sebenarnya. Tapi disinilah cara kita untuk diskusi. Mungkin ada cara yang lebih cepatnya ya kan? Saya setuju juga dengan Pak Afi, karena setelah kerasnya batu Pasti bisa ya. bolong dia ketika jatuh hujan. Betul. Itulah saya katakan tadi mungkin. Jadi Bapak Ibu mungkin Proses lama memang. Tapi prosesnya itu nggak mungkin langsung dalam Iya, betul. satu tahun. Lain kalau misalkan kayak siswa Jawa misalnya ya kan, karena memang dididik di rumah pun lembut, jadi di sekolah tinggal kita kasih motivasi sedikit langsung no dia tahu, paham, ngerti. Kok di sini ya agak berat memang. oke. Nah itu tadi yang saya mau. Memang Bapak Ibu, kalau saya mendongeng sekian lama ini terasa indah, ya kan? Terasa indah, tapi cobalah kita praktikkan bersama-sama untuk dapat membuat perubahan di sekolah kita, membentuk komunitas budaya, membentuk budaya positif di sekolah kita. Sekeras-kerasnya batu kata Pak Nami tadi bisa lembut kalau terus ditetes oleh air, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu, sekianlah diseminasi hari ini. Mohon maaf setelah mengambil waktu siangnya setelah saya pulang dengan kesibukan Bapak Ibu tadi di kelas kita mengawas. Dan Bapak Ibu pun mohon maaf, kita kegiatan ini kita bagi menjadi 2 bagian, kemarin sekali sama hari ini sekali, karena kesibukan kita dalam mengawas di kelas. Gak mungkin sekali kita bawa semua ke sini, siapa yang ngawasin anak kita. Jadi mungkin Bapak Ibu ini cuma sekedar kulit dari budaya positif. Selanjutnya budaya positif ini bisa kita terus berdiskusi sama saya, kita berdiskusi sama-sama dalam komunitas praktisi kita di sekolah ini tentang apa itu budaya positif. Dan Bapak Ibu pun saya harap jangan segan, Pak Sona, ayo kita diskusi. Atau ketika itu saya pada waktu ayo Bapak ini kita diskusi. Kita diskusi kalau formil, Bapak, nggak usah harus pakai berkopi apa. Sambil kita berkopi keluar main, bercerita kita sedikit. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih penasaran, bisa tanya saya. Karena disitulah peran kita sesamarkan dulu untuk saling memajukan sekolah kita sama-sama. Baik, untuk menutup diseminasi hari kedua ini,
saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kep telah mensupport kegiatan ini, baik dari pendukungan konsumsi, doanya pun, habis itu kesabaran Pak Kep untuk menunggu guru-guru ganti-gantian masuk. Semoga Pak Kep program ini bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas guru-guru kita sekolah menjadi lebih baik. Amin, amin, amin. Saya tutup kegiatan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk nak. Iya Pak. Dari mana kamu Indra? Dari kelas Dekas. Tadi ada kak Bapak suruh kamu Bapak panggil ke sini kan? Iya Pak. Sehat kamu nak? Alhamdulillah sehat. Nah itu yang penting. Jadi gini nak. Bapak perhatikan udah seminggu ini kamu nggak masuk. Kemana kamu? Ikuti orang tua Pak, kemarin cengkeh Pak. Oh, mana cekeh? Iya Pak. Banyak cekeh ayah. Alhamdulillah banyak juga. Jadi banyak dari kemarin tahun kemarin Pak. Alhamdulillah. Berapa sekarang harga kena cekeh sekilo? Sekilo 105 mungkin Pak. Oh, 105.000. Iya. Alhamdulillah, mantap tuh. Jadi gini, kan Bapak manggil kamu ini, Bapak mau berdiskusi sama kamu. Karena Bapak lihat kamu seminggu berturut-turut ini tidak masuk, kan? Iya Pak. Berarti kamu seminggu ini tidak masuk karena membantu orang tua ya? Iya Pak. Bagus, nah. Bantu orang tua itu hal yang mulia. Karena istilahnya, saya kamu bantu kamu juga dapat duit itu kan? Alhamdulillah rezeki kita. Tapi Bapak boleh nggak nanya sama kamu? Boleh Pak. Jadi gini, kamu ke kebun ini dipaksa nggak sama orang tua? Enggak Pak. Ya. Jadi memang penting membantu orang tua ya? Iya Pak. Mau cari uang jajan ya kan? Tak. Jadi gini lah. Membantu orang tua itu bagus, ya kan? Memanen cekeh pun rezeki kita tuh. Setahun sekali panen. Tapi tahu nggak kamu apa tugas kamu sebagai pelajar? Tahu Pak. Apa? Harus belajar Pak. Belajar yang rajin kan? Iya Pak. Nah, alhamdulillah kalau kamu tahu dan paham. Jadi gini, ingat prioritas kamu sebagai pelajar itu, kamu harus sekolah dulu, bermain cekeh ya. Iya. Paham kamu nak? Paham Pak. Nah kira-kira ini, sudah selama 1 minggu ini kamu nggak sekolah, kira-kira rugi nggak kamu? Rugi Pak. Rugi? Kenapa rugi? Pak tanya lu. Rugi tertinggal mata pelajaran Pak. Oh, tertinggal mata pelajaran. Apalagi kita mau naik kelas ya kan? Iya. Nah, karena kamu tahu kamu kesalahan kamu tadi kan? Tahu Pak. Karena bolos kan? Iya. Kamu paham akan kesalahan kamu. Bapak bangga sama kamu. Karena kamu mau mengakui kesalahan kamu, tapi kamu juga membantu orang tua kan? Nah, karena kamu udah mengakui kesalahan kamu paham betul kan di mana salah kamu tadi? Paham Pak. Bolos tidak masuk sekolah selama seminggu betul kan? Iya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukan kesalahan, Bapak melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting dalam melakukan kesalahan tersebut adalah kita mau memperbaiki kesalahan apa yang telah kita lakukan. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, untuk itu kira-kira, ayo kita cari solusinya. Apa solusinya kira-kira? Saya nggak dipanggil orang tua Pak. Enggak, Bapak sini manggil kamu kan untuk berdiskusi aja. Mau kamu dipanggil orang tua? Enggak Pak. Ya kan enggak kan? Tuh, karena ini kita, Bapak mau berdiskusi sharing aja sama kamu. Nah, kita kan ada keyakinan di kelas, peraturan di kelas. Ada? Ada Pak. Kira-kira keyakinan mana yang udah kamu langgar ini? Keyakinan untuk tidak bolos dan disiplin Pak. Keyakinan untuk tidak bolos dan Disiplin. disiplin. Terus, ini Bapak tanya lagi sama Hendra. Kira-kira membolos sama seminggu berturut-turut itu bagaimana perasaan kamu? Enggak enak Pak. Gak enak, Nggak enak. tapi uang cekik enak kan? Enak Pak. Terus gini nak, menurut kamu lagi Bapak tanya ini,
Kamu belajar dengan tekun dan tidak membolos itu penting nggak buat kamu, nak? Penting Pak. Penting. Kayak mana pentingnya? Untuk kepentingan masa depan Pak, biar sukses nanti. Bagus, untuk kepentingan masa depan biar sukses. Nah, kalau dengan kamu masuk ke sekolah terus-menerus nggak terputus nggak bolos, itu efek utama yang kamu rasakan tuh, nak, kamu dapat mendapatkan pelajaran tuh tidak terputus-putus ya, menyambung materinya. Iya. Pemahaman kamu tentang suatu materi atau tentang pembelajaran itu tidak terganggu ya. Iya. Menyesal nggak kamu? Menyesal Pak. Menyesal? Apa yang kamu sesali? Karena sudah bolos Pak. Karena sudah bolos selama 1 minggu Berturut-turut. Oke. Baik, ya kan? Kamu menyadari kesalahan kamu. Nah, menurut kamu Hendra, untuk menebus kesalahan kamu nih kira-kira apa yang harus kamu lakukan, nak? Saya akan berbicara dengan orang tua saya Pak. Terus? Kalau saya nanti tidak bisa ikut memanen cengkeh karena harus sekolah Pak. Selain itu, Selain itu dan saya akan memintakan kepada guru mata pelajaran yang tertinggal Pak. ketiga. Dan saya akan meminta buku untuk dicatat di rumah Pak. Oh, bagus. Berarti gini, kamu kan sudah mencari solusi sendiri. Kamu tahu kesalahan kamu, nak. Bapak bangga sama kamu mau mengakui kesalahan kamu dan kamu bisa memberikan solusi tentang permasalahan yang telah kamu lakukan. Nah, untuk itu Bapak akan berkomunikasi juga dengan orang tua kamu. Iya Pak. Bapak mau komunikasi kalau sebenarnya kamu tuh sekolah itu ada prioritas utama. Berhubung Bapak pun pulang searah dengan arah rumah kamu, nanti boleh Bapak singgah di rumah? Boleh Pak. Boleh? Boleh. Kira-kira ayah kamu ada nggak di rumah sekarang? Ada Pak. Ada nggak ke kebun ayah kan? Enggak Pak. Oke, baik. Nanti pulang sekolah Bapak singgah ke rumah kamu ya, boleh? Boleh Pak. Bapak rasa hari ini cukup diskusi kita. Iya. Silahkan masuk ke kelas terus. Nanti kalau ditanya guru di kelas kenapa terlambat, bilang baru selesai berdiskusi dengan persona ya. Iya Pak. Nah, Bapak ucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Silahkan bagi kelas. Iya. Permisi Pak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Hendra, bagaimana perasaan kamu, nak, setelah kita melakukan diskusi hari ini? Senang sekali Pak. Senang? Senang. Kenapa kamu bisa senang, nak? Karena saya diajari untuk menyadari kesalahan saya dan mencari solusi sendiri dari permasalahan saya. Dan yang membuat saya senang Pak, saya tidak dihukum seperti kemarin Pak. Oh, berarti Hendra disuruh untuk menyadari kesalahan Hendra sendiri dan mencari solusi dari kesalahan Hendra ya. Iya. Dan Hendra di sini senang Senang Pak. karena tidak dihukum seperti sebelum-sebelumnya. Iya Pak. Nah, oke, baik nak, terima kasih untuk waktu kamu hari ini. Bapak harap kamu tidak ada lagi membolos. Kalaupun harus membantu orang tua nanti pulang sekolah lagi, nak ya. Iya Pak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.